Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri ISEF yang adil dan bijaksana, dan para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Perkembangan teknologi internet yang semakin bebas membuat kita dapat mencari dan menjelajahi apapun tanpa batasan. Melihat yang benar dan yang salah, yang bermanfaat juga yang tidak. Bahkan konten viral sebagian besarnya adalah yang salah dan yang tidak bermanfaat. Sedikit demi sedikit mengikis moral generasi muda karena fanatik terhadap tokoh yang diikuti di media sosial. Tokoh hayangan di dunia maya seakan menjadi figur terbaik. Idol Korea, kreator konten hiburan, tidak membedakan mana yang taat, mana yang jahat. Konten hiburan, konten nyinyiran, konten viral tak beradab menjadi tujuan dibukanya media sosial. Dianggap sebagai healing kesusahan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Maraknya kabar dan berita di media massa memperlihatkan betapa sudah hancurnya moralitas dalam diri generasi tanah air kita. Betapa sedihnya hati ini membaca postingan di dunia maya. Nilai jelek yang jujur diberikan menjadi alasan seorang siswa membunuh gurunya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitulah gambaran generasi muda tanah air saat ini. ilmu tipis, mental miris, Adab krisis. Beranjak dari kesadaran inilah terketuk hati kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Pentingnya Nilai Al-Quran dalam Pendidikan Generasi Masa Depan. Al-Quran bukan hanya sebagai kitab suci, tetapi juga pedoman hidup yang komprehensif. Di dalamnya terkandung petunjuk tentang bagaimana menjalani hidup yang benar dan penuh berkah. Selain mengajarkan kita tentang ibadah dan hubungan dengan Tuhan, Al-Quran juga memberikan pengetahuan dan panduan dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan. Ajaran Al-Quran tentang kesabaran, kejujuran, kerja keras, kasih sayang membantu membangun karakter yang kuat dan menghadapi tantangan dengan optimisme tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman telah menjelaskan bagaimana Ia menurunkan Al-Quran begitu lengkap akan kehidupan manusia di setiap masa dan tempat. Mari kita dengarkan qori kita membacakan ayat yang termaktub dalam surah Shad ayat 29 dan Al-Jumu'ah ayat 2.
anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapati pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari keluarga mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Sayangnya, kesadaran akan ini sangatlah minim, sehingga tak banyak dari kita yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang sebenarnya. Dalam pendidikan sebagai salah satunya, beberapa hanya mengetahui pendidikan sebagai sarana belajar, terutama belajar dalam bidang akademis. Kondisi pendidikan di Indonesia saat ini pada dasarnya masih belum bisa dikatakan membanggakan. Bahkan dapat dikatakan pendidikan yang dilaksanakan selama ini masih gagal, karena belum mampu memperbaiki moralitas bangsa. Bongkar pasang kurikulum dari mulai Orde Baru hingga saat ini masih dalam status mencari formula yang tepat bagi masyarakat Indonesia. Tujuan pendidikan dalam Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia itu sendiri, yaitu untuk menciptakan pribadi yang bertakwa kepadanya dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Menjadikan seluruh manusia yang menghambakan diri kepada Allah dan tujuannya hanyalah beribadah kepadanya. Hampir semua cendekiawan muslim sepakat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah pembentukan pribadi muslim yang sempurna sebagai hamba sekaligus khalifah Allah di muka bumi ini, sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Pendidikan Islam harus mampu menciptakan manusia yang berilmu tinggi, di mana iman dan takwanya menjadi pengendali dalam penerapan atau pengalamannya dalam sosial bermasyarakat. Adapun prinsip ajaran moral yang diajarkan Al-Quran yang harus selalu menghiasi tiap individu muslim adalah seorang muslim tidak boleh memandang hina kepada orang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Seorang muslim tidak boleh buruk sangka dan tidak boleh pula mengintai-intai kesalahan orang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Islam menyuruh pada persatuan. Quran Surah Ali Imran ayat 103 dan Al-Anfal ayat 46. Islam melarang takabur dan sombong. Quran Surah Al-Isra ayat 37 dan Luqman ayat 18. Islam melarang seorang mukmin mencari aib orang lain. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Islam menyuruh berlaku adil dan membenci penganiayaan. Quran Surah An-Nahl ayat 90, Al-An'am ayat 152 dan Al-Maidah ayat 8. Islam memperteguh tali silaturahmi. Quran Surah Al-Isra ayat 26 dan An-Nisa ayat 1. Islam mewasiatkan agar orang baik terhadap tetangganya. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Islam menyeru agar orang saling tolong-menolong dan mementingkan orang lain. Quran Surah Al-Maidah ayat 2, Al-Baqarah ayat 280 dan Ali Imran ayat 92 dan Al-Hajj ayat 9. Lihat bagaimana sempurnanya kandungan Al-Quran tentang kemanusiaan, meliputi moral dan adab dalam bermasyarakat sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa solusi dari semua permasalahan pendidikan yang ada pada saat ini, khususnya dalam poin perbaikan moralitas bangsa, adalah Al-Quran itu sendiri dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Pembentukan akhlak dan karakter yang berbasis pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pendidikan memegang peran penting dalam mencerdaskan bangsa dan dapat meningkatkan derajat manusia. The purpose of education is to replace an empty mind with an open one. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.